Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1441. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Pengekangan Qinchen, tetapi itu tidak bisa menembus pengekangan Qinchen sama sekali. Tetapi itu tidak bisa menembus pertahanan Qinchen sama sekali. Tuhan, pihak lain sepertinya telah membentuk semacam pertahanan di bawah sana, kata banyak wakil pemimpin tim penegakan hukum kegelapan. Oh, semacam pertahanan. Tunggu apa lagi? Serang lawan secara langsung sampai dia tidak bisa bertahan. Teriak Kaisar Si dengan dingin. Ada senyum sinis di bibirnya. Dengan banyaknya master dari tim penegakan hukum yang mengambil tindakan secara sekaligus, dia tidak percaya bahwa bocah itu masih bisa melawan mereka. Dalam sekejap, tim penegak hukum kegelapan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Masing-masing orang kuat ini berada di tingkat Tianjun, dan wakil komandan semuanya berada di tingkat Tianjun puncak. Di bawah serangan serentak, warna dunia langsung berubah. Boom! Seluruh dunia bawah tanah menyebabkan suara gemuruh yang sangat menakjubkan. Tepat ketika Qinchen akan menolak duar dari gua Supreme Asura, aura menakutkan memenuhi udara. "Tuan muda," kata Nona Shikong Anyun, ternyata itu adalah dia. Dia dengan cepat terbang keluar dari gua tersebut. Tubuh Nona Shikong Anyun memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Qinchen melirik Nona Shikong Anyun dan berkata sambil tersenyum, "Anda mungkin hanya selangkah lagi dari ranah Supreme, kan?" Sebelum Nona Shikong Anyun telah mencapai puncak setengah langkah Supreme, sekarang setelah dia menyerap sumber Supreme ini, dia hanya berjarak satu langkah lagi dari kondisi tingkat Supreme. Dan bahkan aura Supreme pun samar-samar ada pada tubuhnya. Tentu saja ranah Supreme tidak mudah untuk bisa diterobos. Bahkan jika dia telah menyerap lebih banyak sumber, akan membutuhkan waktu untuk bisa menyelesaikannya. "Terima kasih guru atas tipsnya. Jika bukan karena guru, Anyun ini tidak akan berkembang secepat ini," kata Nona Shikong. Dia penuh dengan semangat. Dalam kondisinya saat ini, selama dia kembali ke tanah suci Shikong dan memiliki sumber daya yang sangat cukup, dia mungkin dapat sesegera mungkin menerobos ke ranah Supreme. Saat ini Nona Shikong juga merasakan serangan yang datang dari tanah leluhur kegelapan. "Oh, mereka adalah beberapa semut melompat-lompat di sana. Saya khawatir mereka akan mengganggu latihan Anda, jadi saya memblokir mereka untuk Anda. Jangan khawatir akan mereka," kata Qinchen. Dia berkata dengan santai. Melihat pembatasan yang ditetapkan oleh Qinchen, Nona Shikong Anyun mau tidak mau merasakan sakit di hidung dan matanya menjadi merah. Dia merasa tergerak karena tuan mudanya ini sangat baik kepadanya. Sebagai seorang tuan muda sangat mulia bahwa dia akan melindungi dirinya, yang membuat Nona Shikong Anyun sangat tersentuh ke dalam hatinya. Sungguh seorang pria sejati. Ada pria yang sempurna seperti itu di dunia ini. "Jangan khawatir tuan muda, serahkan pada Anyun mulai sekarang," kata Nona Shikong Anyun. Dia menggetakkan giginya dan berkata kepada Qinchen. Dia lalu melihat ke langit dan ada niat membunuh yang dingin yang muncul di matanya. Sekarang di langit di atas tanah leluhur kegelapan, tim penegak hukum kegelapan menyerang Qinchen dan yang lainnya beberapa kali, dan mereka menjadi cemas. "Bentuk formasi besar," kata wakil komandan yang terkemuka. Dia memberi perintah dan segera boom. Saya kemudian melihat ribuan orang kuat dari tim penegakan hukum berkumpul, dan formasi yang mengejutkan segera muncul dengan kekuatan berkumpul bersama pada mereka. Kekuatan yang menghancurkan dunia perlahan-lahan berkumpul. Banyak orang di kejauhan kaget di saat melihat pemandangan ini. Gila, sekte Kaisar Shen ini benar-benar gila. Tanah leluhur kegelapan ini itu adalah tempat peristirahatan para leluhur. Dengan melakukan hal tersebut, apakah mereka tidak takut akan mengganggu leluhur yang sedang tertidur? Boom, saya melihat serangan mengerikan runtuh seketika. Kekosongan di depan meledak lapis demi lapis dan bumi retak. Kekosongan di area ini langsung berubah menjadi bubuk dan lubang besar langsung diledakkan dari tanah leluhur kegelapan. Sebelum mereka sempat mengambil tindakan, sesosok tubuh langsung naik ke langit dari lubang tersebut.
Begitu sosok ini muncul, ia langsung menebas formasi besar di langit. Terjadilah ledakan keras dan formasi besar yang dibentuk oleh tim penegakan hukum kegelapan itu tersebar karena pukulan tersebut dan mundur satu demi satu. Segera setelah itu, sosok itu jatuh dari langit dan berteriak kepada Kaisar Shi. "Kaisar Shi, sekte Kaisar Shihan Anda telah bertindak terlalu jauh," kata Nona Shikong Anyun. Ternyata dia adalah orang yang mengambil tindakan itu. Di belakang Nona Shikong Anyun, Qin juga terbang perlahan dan mendarat di tanah kegelapan dengan santai. Melihat mereka berdua, mata Kaisar Shi tiba-tiba menyusut dan dia tidak bisa menahan cibiran. Ini benar-benar kalian berdua pelacur, melakukan hal-hal yang tidak tahu malu di kedalaman tanah leluhur kegelapan ini." Orang kuat lainnya di kejauhan termasuk Mo Lin dan yang lainnya juga menatap dengan penuh perhatian, agak terkejut. Itu sebenarnya adalah putri bangsawan Nona Shikong dari tanah suci Shikong. Hal ini membuat mereka sedikit khawatir. Mungkinkah perubahan sebelumnya di tanah leluhur kegelapan benar-benar disebabkan oleh Nona Shikong Anyun dan juga Qin? Mungkinkah tanah suci Shikong telah menemukan rahasia untuk bisa memasuki makam darah tanah leluhur kegelapan ini? Mendesis, jika itu memang demikian maka itu akan merepotkan. Kuncinya sekarang adalah aura dari Nona Shikong saat ini justru memberikan mereka perasaan yang sangat aneh. Seolah-olah mereka tidak bisa melihatnya sama sekali. Jika benar demikian, dengan cara ini tanah suci Shikong pasti akan mampu mendominasi dua kekuatan besar lainnya. Hal yang tidak dapat pernah diizinkan oleh dua kekuatan besar lainnya. Nona Shikong Anyun nampak memiliki wajah yang sedikit jelek. "Diam, kamu tidak boleh menghina Tuan Muda," kata Nona Shikong Anyun. Tuan Muda? Kaisar Shi tidak bisa menahan cibiran di saat melihat Nona Shikong begitu membela Qin. Shikong Anyun, orang ini tidak diketahui asal-usulnya. Dia berkeliaran di benua Heiyu kita, dan juga dia menyelinap ke tanah leluhur kegelapan dan juga menghancurkan makam darah leluhur kita. Saya punya alasan untuk curiga bahwa orang ini memiliki motif tersembunyi, kata Kaisar Shi. Setelah mengatakan itu, dirinya langsung melambaikan tangannya. "Kemarilah dan jatuhkan orang ini untukku." "Yah, baik." Segera orang-orang kuat dari tim penegakan hukum segera terbang dengan cepat dan bergegas menuju ke arah Qin. "Pergi dan menyingkir," kata Nona Shikong. Wajah Nona Shikong Anyun menjadi gelap dan sosoknya segera bergoyang. "Yang mulia Nona Shikong, mohon minggir. Jika tidak, Anda tidak akan menyalahkan kami karena bersikap kasar," kata orang-orang dari tim penegakan hukum itu. Dia berkata dengan cukup marah. Yang lain memang takut kepada Nona Shikong Anyun, tetapi mereka adalah anggota penegakan hukum dari sekte Kaisar Shi. "Jika kalian melangkah lebih jauh dan berani tidak menghormati Tuan Muda, maka kalian akan mati," kata Nona Shikong Anyun seraya melirik Qin dan menemukan bahwa wajah Qin terlihat tidak senang. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan dingin. Kalau begitu, Anda tidak boleh menyalahkan saya karena berbuat kejam," kata sekelompok orang dari tim penegakan hukum itu. Dia mencibir dan meraung langsung ke arah Qin. "Mencari kematian," kata Nona Shikong Anyun. Dia berkata dengan suara yang dingin dan tiba-tiba dia bertepuk tangan dengan keras. Kelompok master tim penegak hukum itu pun langsung dipukul mundur oleh hanya telapak tangan dari Nona Shikong Anyun. Apa? Semua master penegak hukum itu pun langsung terkejut. Meskipun tak satupun dari mereka yang merupakan ahli supreme setengah langkah, namun masing-masing dari mereka adalah ahli terbaik di antara para ahli Tianjun. Keberadaan ahli Tianjun tahap akhir bahkan dipimpin oleh puncak Tianjun tahap akhir. Namun semuanya berhasil dihalau oleh hanya Nona Shikong dengan hanya satu pukulan ayunan tangan. "Hati-hati, Tuan Kaisar. Kekuatan Nona Shikong Anyun sepertinya telah meningkat pesat," kata Penatua Yilau. Dia juga berkata sambil merutkan kening. Bahkan dia tidak bisa melihat melalui kultivasi Nona Shikong Anyun. Namun kata-kata ini membuat Kaisar Shi merasa semakin tidak bahagia. "Mengapa kalian semua berdiri di sana? Jika kalian belum membunuh anak laki-laki itu, apakah ada lebih banyak dari kalian sehingga kalian bahkan tidak bisa mengalahkan seorang wanita?" kata Kaisar Shi. Dia meraung. Dia menjadi tidak senang ketika banyak orang, sekelompok orang itu tidak bisa mengalahkan hanya seorang gadis. Melihat Nona Shikong Anyun yang menjaga Qin, hati Kaisar Shi menjadi lebih ganas lagi. Meskipun gerbang Kaisar Shi memusuhi tanah suci Shikong, harus dikatakan bahwa Nona Shikong Anyun itu adalah wanita paling menarik di benua Heiyu ini. Bahkan putra Kaisar Shi pun sangat mendambakan Nona Shikong Anyun.
Entah sudah berapa kali dirinya memikirkan Nona Si Kong Anyun tentang penaklukan untuk menaklukkan hati Nona Si Kong Anyun. Namun kini kelakuan Nona Si Kong Anyun membuat Kaisar Si sangat meragukan bahwa Nona Si Kong Anyun di hadapannya sudah tidak sempurna lagi. Dan dia takut bocah itu telah merampas kecantikan untuk pertama kalinya dan juga telah merampas kesucian Nona Si Kong Anyun. Bagaimana Kaisar Si bisa menanggung ini? Yah, baik, di langit banyak master dari tim penegakan hukum langsung turun dan menatap Nona Si Kong Anyun. Yang mulia Nona Si Kong Anyun, jika Anda tidak mundur maka jangan salahkan saya karena bersikap kasar, kata wakil komandan terkemuka itu. Dia berkata dengan sungguh-sungguh. Seharusnya kamu yang mundur, kata Nona Si Kong Anyun. Dia berkata dengan suara yang dalam. Di bawah Kinchen nampak sedikit mengernyit. Anyun, mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong dengan mereka? Apakah kamu lupa bahwa para pejuang berlatih dan melawan kehendak surga, dan mereka harus mengikuti kata hati mereka sendiri? Bagaimana kamu bisa mencapai hal-hal besar jika kamu masih saja ragu seperti itu? Kata Kinchen. Mendengar itu hati Nona Si Kong Anyun bergetar dan dia tahu bahwa tuan muda merasa tidak puas. Kamu tidak punya tempat untuk berbicara di sini. Orang-orang kuat dari tim penegakan hukum semuanya menus dingin ketika mendengar kata-kata Kinchen dan boom! Dengan lambaian tangan mereka, sekelompok orang kuat segera menuju membunuh ke arah Kinchen secara langsung. Kalian mencari kematian, kata Nona Si Kong Anyun. Dia berteriak dengan tajam dan cahaya dingin muncul di matanya dan ledakan. Aura menakutkan segera keluar dari tubuhnya itu langsung menghalangi orang kuat yang menyerang Kinchen. Melihat pemandangan ini, wakil komandan terkemuka langsung berteriak, hentikan dia. Di saat suara itu turun, banyak orang kuat dari tim penegakan hukum tiba-tiba bergegas menuju Nona Si Kong Anyun. Mencari kematian. Pada saat ini Nona Si Kong Anyun tiba-tiba berteriak dengan marah. Segera pedang tajam muncul di tangannya dengan suara mendengung dan dia langsung menebaskan pedangnya. Dalam sekejap 10 kepala langsung terangkat ke langit. Di saat berikutnya Nona Si Kong Anyun muncul di depan orang-orang kuat dari tim penegakan hukum yang bergegas menuju ke arah Kinchen dan langsung melayangkan sebuah tinju. Duar. Kekuatan tinju yang menakutkan menyapu dan orang-orang kuat dari tim penegakan hukum langsung menjadi abu. Apa? Semua orang yang hadir pun melebarkan mata mereka dan sangat terkejut. Bahkan Kaisar Si pun juga saat ini terkejut. Dengan satu gerakan, Nona Si Kong Anyun langsung membunuh 20 orang kuat dari tim penegakan hukum. Apakah ini semuanya merupakan ahli Tianjun atau apanya seekor semut? Sampah, kenapa kamu masih berdiri di sana? Kata Kaisar Si. Dia berkata dengan galak. Yah, baik. Wajah wakil komandan utama itu tiba-tiba menjadi jelek dan boom, tubuhnya segera bergoyang dan dia menyerbu menuju ke arah Nona Si Kong. Seekor naga gelap dan marah yang menakutkan meraung dan langsung menyerang ke arah Nona Si Kong. Sedikit rasa dingin muncul di mata Nona Si Kong dan dia pun melompat lalu menebas dengan pedangnya. Naga gelap yang marah ini langsung dihancurkan dan dimusnahkan di bawah cahaya pedang yang dilepaskan oleh Nona Si Kong. Kali ini wakil komandan muncul tepat di depan Nona Si Kong. Ia tampak garang mengepalkan tangan kanannya lalu bergegas ke depan secara tiba-tiba sambil meninju ke arah Nona Si Kong. Wakil komandan itu berteriak, "Pergilah ke neraka!" Ledakan. Kekuatan tinju yang menakutkan langsung menghancurkan kehampaan dan kekosongan di depannya dimusnahkan lapis demi lapis. Kekuatan tinju yang luar biasa langsung berubah menjadi lautan luas dan sampai ke arah Nona Si Kong. Namun pada saat pukulannya hendak mengenai Nona Si Kong, jejak keraguan muncul jauh di mata sang komandan dan gerakan tangannya sedikit terhenti dan kekuatannya sedikit menyusut. Dia tidak berani membunuh Nona Si Kong. Bagaimanapun juga Nona Si Kong Anyun itu adalah pewaris tanah suci Si Kong dan merupakan sosok inti sebenarnya. Meskipun dia adalah anggota kuat dari sekte Kaisar Sihen, namun jika dia benar-benar membunuh Nona Si Kong Anyun, maka sekte Kaisar Sihen tidak akan bisa menyelamatkannya dan mereka mungkin harus menariknya dan juga mengorbankannya. Bagaimanapun dia bukanlah putra dari Kaisar Sihen. Namun begitu kekuatannya berkurang, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Terlihat Nona Si Kong Anyun sangat tenang di bawah serangan sang komandan. Tanpa rasa takut sedikit pun, malah mata Nona Si Kong Anyun terlihat dingin dan dia menebas dengan pedangnya. Sepertinya Nona Si Kong Anyun tidak takut sama sekali dengan serangan dari komandan itu. Cahaya pedang yang menakutkan ditembakkan dan menghantam tinju dari sang komandan dalam sekejap seperti mentega panas yang menusuk bayonet. Serangan sang komandan pun langsung hancur dalam sekejap. Tidak baik. Pada saat ini wakil komandan itu langsung terkejut. Baru kemudian dia terbangun dan yang dilihatnya di hadapannya bukanlah sampah.
melainkan Nona Sikong seorang pewaris dari Tanah Suci Sikong, seorang jenius sejati. Apakah dia perlu mempertahankan bakat yang tak tertandingi? Saya khawatir jika dia tidak menandiri, aku mungkin bukan lawannya, kata wakil komandan itu. Dalam kepanikan, wakil komandan itu meraung dengan marah dan aliran energi hitam memenuhi udara dari tubuhnya. Segera langsung membentuk perisai hitam pekat di depannya, lalu memblokir dengan keras. Pada jarak seperti itu tidak ada cara untuk bersembunyi, satu-satunya cara adalah memblokirnya. Tak lama kemudian pedang tajam yang dilepaskan oleh Nona Sikong pun seketika menghantam perisai hitam pekat di depan wakil komandan dan duar. Ledakan yang memekakan telinga tiba-tiba bergema. Perisai di depan komandan itu seketika hancur dan seluruh tubuhnya meledak. Dalam sekejap dia berlumuran darah dan dia diterbangkan ribuan kaki ke belakang. Sungguh mengerikan untuk melihatnya. Tubuh fisiknya langsung runtuh sedikit demi sedikit di bawah satu serangan dari Nona Sikong. Seorang wakil komandan di tingkat puncak Tianjun diledakkan secara langsung seperti itu dan langsung dikalahkan. Mata sang wakil komandan ketakutan dan ngeri dan dia menghela napas lega. Meskipun tubuhnya roboh, tetapi setidaknya dia telah menyelamatkan nyawanya. Selama jiwanya masih ada, maka dia baik-baik saja dan masih bisa hidup. Namun sebelum sang wakil komandan itu bisa menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba perasaan krisis yang mengerikan tiba-tiba muncul di benaknya. Dia segera mengangkat kepalanya dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dia lalu melihat cahaya pedang menebas dengan keras tanpa peringatan apapun. Cahaya pedang ini nampak secepat kilat sehingga sang wakil komandan tidak punya waktu untuk bahkan bereaksi dan segera cahaya pedang itu menembus di antara alisnya dalam sekejap. Duar. Dalam sekejap tubuh fisik sang wakil komandan ini langsung menjadi abu dan jiwanya juga langsung menjadi ilusi. Mata wakil komandan itu penuh ketidakpercayaan. Ini, kata-kata wakil komandan belum selesai, tetapi kemudian jiwanya benar-benar musnah dan hilang ke dalam kehampaan dan tidak meninggalkan jejak apapun. Mendesis. Di kejauhan melihat itu terdengar suara desahan menghirup udara dingin. Satu pedang membunuh seorang puncak Tianjun sang wakil komandan. Kekuatan seperti itu sungguh mengejutkan semua orang. Orang tua dengan alis putih Mo Ling juga berkata dengan suara yang kental. Dikatakan bahwa Nona Sikong Anyun dari Tanah Suci Sikong sangat berbakat dan sudah menjadi ahli teratas di usianya yang sangat muda. Sekarang tampaknya itu memang benar. Membunuh orang kuat puncak Tianjun hanya dengan satu pedang. Kekuatan seperti itu pastilah telah mencapai tingkat setengah langkah supreme, kata Mo Lin, orang tua dengan alis putih itu. Dan kuncinya Nona Sikong Anyun ini masihlah sangat muda. Pemuda itu memiliki modal besar dan juga mewakili potensi yang tidak terbatas. Sampah, buang saja. Pada saat ini Kaisar Si sangat marah hingga dia menjadi sangat marah. Idiot. Siapa Nona Sikong Anyun? Apakah kamu perlu menjaga tanganmu? Kamu terlalu percaya diri, kata Kaisar Si. Dia sangat marah sehingga hatinya sangat sakit. Keberadaan leper mereka tidak bisa dinilai dari kultivasinya. Bahkan dia bisa melawan ahli setengah langkah supreme, jadi bagaimana Nona Sikong tidak bisa melakukannya? Tetapi Kaisar Si dapat melihat bahwa sang wakil komandan sebelumnya malah menahan kekuatannya di saat-saat terakhir. Sepertinya wakil komandan itu takut akan membunuh Nona Sikong. Tetapi sang wakil komandan itu, menurut Kaisar Si, itu benar-benar idiot. Kaisar Si sangat marah sehingga dia bahkan melihat ke tim penegakan hukum lainnya dan lalu berkata dengan suara yang dingin, "Mengapa kalian masih berdiri di sana? Mengapa kalian tidak mengambil tindakan untuk menangkap Nona Sikong Anyun? Dan juga tidak ada seorang pun diizinkan untuk menahan diri lagi." Ketika Kaisar ini sampai melihat kalian menahan diri dan menahan kekuatan kalian, maka Kaisar ini akan menghukum kalian dengan berat. Dasar sekelompok idiot, kata Kaisar Si. Yah, baik. Mata banyak master tim penegak hukum yang tersisa menjadi dingin. Kematian seorang wakil komandan membuat mereka semuanya tampak serius. Bentuk formasi diiringi dengan teriakan keras dari wakil komandan lainnya. Boom, banyak master dari tim penegakan hukum langsung berkumpul di langit dan formasi gelap yang menakutkan seketika muncul di langit. Dari formasi tersebut, aura gelap yang menakjubkan mulai turun seolah-olah akan menghancurkan seluruh langit. Meskipun banyak orang kuat dari tim penegakan hukum di atas itu hanyalah Tianjun biasa, namun kekuatan formasi pertempuran yang dibentuk oleh begitu banyak ahli Tianjun itu digabungkan di bawah kepemimpinan beberapa puncak Tianjun. Dan itu telah mencapai tingkat kekuatan yang sangat di luar abnormal.
Intinya formasi itu bahkan dapat membunuh makhluk supreme setengah langkah biasa. Merasakan aura menakutkan di langit, wajah Nona Si Kong Anyun juga menjadi sangat jelek. Dia lalu memandang Kaisar Si dan berkata dengan suara yang dingin, "Kaisar Si, apakah Anda harus menjadi musuh dari tanah suci Si Kong kami? Jika Anda memperburuk keadaan, maka tidak akan ada yang akan berdamai. Dan Anda harus tahu dengan jernih tentang konsekuensinya." Kata Nona Si Kong. Nona Si Kong tahu bahwa pertempuran kali ini benar-benar tidak bisa didamaikan lagi. Dan begitu pertempuran besar ini terjadi, pasti akan menimbulkan konflik antara dua kekuatan teratas yang tidak akan bisa didamaikan. Namun mendengar itu, Kaisar Si tersenyum garang. "Nona Si Kong Anyun, kaulah yang membuat masalah ini menjadi sangat besar. Asal-usul orang ini tidak diketahui. Saya sangat curiga bahwa tujuannya adalah untuk menghancurkan tanah leluhur kegelapan nenek moyang kita. Tetapi kamu benar-benar membunuh orang-orang dari tim penegakan hukumku. Hari ini, anak ini harus mati. Selain itu, kamu juga harus ikut kembali ke gerbang Kaisar Si bersamaku untuk menyelidiki hubungan antara kamu dan anak ini. Jika kamu tidak terbukti bersalah, maka aku secara pribadi akan melepaskanmu dan mengirimmu kembali ke tanah suci Si Kong," kata Kaisar Si Hen. Wajah Kaisar Si itu tampak garang. Dia sudah memutuskan untuk memanfaatkan kematian seseorang dari tim penegakan hukumnya untuk membawa Nona Si Kong Anyun kembali ke gerbang kaisarnya. Adapun apa yang akan dia lakukan setelah mengambilnya kembali ke gerbang kaisar Nona Si Kong? Adapun apa yang akan dia lakukan kepada Nona Si Kong setelah membawa Nona Si Kong ke markas besar gerbang kaisarnya? Hehehe, itu bukanlah sesuatu yang bisa diputuskan oleh Nona Si Kong. Sekalipun Nona Si Kong tidak lagi sempurna dan tidak lagi suci, tetap saja Nona Si Kong itu sangatlah cantik. Dengan kecantikan seperti itu, apakah dia masih tidak tergoda? Selain itu, dia juga merupakan orang yang sangat berpengalaman dan dia tentu saja harus menikmatinya terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, mulut Kaisar Si hampir berair. Dia menatap mata Nona Si Kong Anyun yang bersinar dengan lampu hijau seperti serigala yang lapar.